innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Pertama-tama ibu mau nanya, di bulan Ramadan ini seperti biasa kita beribadah puasa. Saat ini apakah ada yang sudah batal puasa di antara kalian? Coba, siapa aja yang sudah batal puasa? Ngaku. Oke, yang masih berpuasa, lanjutkan puasanya sampai akhir ya, sampai selesai. Semoga yang berpuasa akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini. Di bulan yang penuh berkah ini, tidak lupa kita memperbanyak amalan-amalan ibadah yang lain ya, seperti tadarus ya, one day one juz ya kan, sehari 1 juz. Nah, kira-kira kalian udah berapa juz nih sampai saat ini, tadarus atau tidak? Dan hafalan Qur'annya jangan sampai lupa, murojaahnya juga jangan lupa, karena percuma kita menghafal capek-capek tapi akhirnya dilupakan kembali. Karena itu adanya murojaah ini akan selalu mengingatkan hafalan kalian kembali ya. Hafalan yang pernah kalian hafal itu dimurojaah aja, dibaca aja, nanti ingatan itu akan kembali dengan sendirinya. Oke, kenapa hari ini ibu membuat video? Karena ibu ingin menyampaikan sebuah ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua ya. Hari ini ibu akan membahas materi tentang pengenalan bacaan wakaf. Ada yang sudah tahu wakaf itu maknanya apa? Ada yang tahu? Oke, kalau ada yang belum tahu, ibu akan kasih tahu jawabannya. Wakaf secara bahasa adalah berhenti atau menahan. Ya, wakaf secara bahasa adalah berhenti atau menahan. Adapun secara istilah ilmu tajwid, wakaf adalah berhenti sejenak ketika membaca lafaz atau kalimat yang terdapat tanda wakaf guna mengambil nafas untuk melanjutkan bacaan ayat selanjutnya ya. Jadi wakaf itu berhenti atau menahan bacaan ketika adanya tanda-tanda wakaf ya. Adapun wasol yaitu cara bahasa adalah bersambung atau diteruskan, jadi tidak berhenti. Bacaan Qur'annya itu
tidak berhenti tapi terus bersambung ya, terus diteruskan sampai lafaz-lafaz yang lain. Oke. Tidak perlu lama-lama, Ibu akan membahas hukum-hukum wakaf. Oke, semuanya disimak ya. Oke, kita akan membahas jenis-jenis wakaf. Dalam belajar mengenai wakaf, terdapat pula jenis-jenis wakaf. Yaitu yang pertama, wakaf tam, wakaf yang sempurna. Disebut demikian karena memberhentikan suatu bacaan secara sempurna, tidak terputus di tengah-tengah ayat atau bacaan, sehingga tidak mempengaruhi makna dari suatu ayat yang tengah dibaca, karena tempat berhentinya tidak berkaitan dengan ayat atau makna sebelum atau sesudahnya. Yang kedua, wakaf kaf, wakaf yang wajar alias pas. Disebut demikian karena memberhentikan suatu bacaan dengan sempurna, tidak terputus di tengah-tengah ayat atau bacaan. Tetapi sebenarnya ayat tersebut masih mempunyai kaitan dengan arti dan ayat sesudahnya. Yang ketiga adalah wakaf hasan, wakaf yang baik. Disebut demikian karena memberhentikan bacaan tanpa mempengaruhi dari arti dan ayat sesudahnya. Namun, secara bacaan ayat tersebut masih berkaitan dengan ayat sesudahnya. Yang keempat, wakaf qabih, wakaf yang buruk. Memberhentikan bacaan secara tidak sempurna atau berhenti di tengah-tengah ayat. Usahakan untuk menghindari wakaf ini, karena ketika berhenti di sini, lafaz dan arti yang kita jadikan wakaf tersebut masih berkaitan dengan lafaz dan arti sesudahnya, sehingga bisa membuat arti yang berbeda pula pada suatu bacaan. Kita lanjut ke hukum-hukum bacaan wakaf. Hukum bacaan wakaf dalam Al-Quran ini ada dari 6 macam. Yang pertama, ketika berhenti di akhir kalimat yang berharokat sukun atau mati, maka ketika berhenti atau wakaf dalam membacanya tidak ada perubahan sama sekali. Contohnya, fargob, fahaddis, a'malahum, tetap dibaca seperti itu. Yang kedua, ketika kita berhenti atau wakaf pada suatu kalimat yang akhir kalimat tersebut tidak berharokat sukun atau mati alias hidup, baik berharokat fathah, kasroh, dhammah, maka huruf terakhir yang ada pada kalimat tersebut dibaca sukun. Contohnya, pada lafaz al-baladi dibaca menjadi al-balad. Lafaz khalaqa dibaca menjadi khalaqa. Lanjut. Yang ketiga, ketika berhenti atau wakaf yang kalimatnya punya akhiran tak marbutoh, baik letaknya di tengah ataupun di akhir kalimat, maka membacanya adalah dengan mengganti huruf tak marbutoh tersebut dengan huruf H yang dibaca sukun. Contohnya, kata jannatun
dibaca menjadi jannah. Al-qari'atu dibaca menjadi al-qari'ah. Akhiratun dibaca menjadi akhirah. Oke, kita lanjut. Yang keempat, ketika berhenti atau waqaf pada akhir kalimat, tetapi huruf sebelum waqaf tersebut berharokat hidup, baik fathah, kasroh maupun dhammah, untuk membacanya, maka dua huruf yang terletak pada akhir kalimat tersebut dibaca sukun semuanya, atau dengan membunyikan semua huruf tersebut. Tapi huruf yang terakhir dibaca suara yang pelan. Contohnya, lafaz bil hazli dibaca menjadi bil hazl atau bil hazl. Harokat huruf lam dibaca pelan. Lafaz as-sidai dibaca menjadi as-sid atau as-sid. Harokat huruf ain dibaca pelan. Yang kelima, ketika berhenti pada akhir kalimat, tapi sebelumnya ada bacaan mad asli atau mad lin, bacaan mad yang huruf sebelumnya berharokat fathah, maka cara membaca kalimat tersebut adalah dengan mematikan huruf yang terletak di akhir kalimat tersebut dengan dipanjangkan sedikit antara 2-4 harokat. Contohnya, yash'urun, al-hakim, min khawf, was-sayf. Baik, yang terakhir, ketika berhenti di akhir kalimat tetapi huruf akhirnya berharokat fathah tanwin, maka cara memberhentikan bacaan tersebut adalah membaca harokat fathahnya saja sebanyak 2 harokat, sehingga ketika berhenti bacaannya menjadi bacaan mad iwad. Contohnya pada lafaz afwajan dibaca menjadi afwaja. Kemudian lafaz salaman dibaca menjadi salama. Oke, next kita masuk ke tanda-tanda waqaf. Macam-macam tanda waqaf. Yang pertama, tanda mim, artinya waqaf lazim, yaitu tanda yang mengisyaratkan lebih baik berhenti. Bahkan sebagian ulama mewajibkan, mengingat waqaf pada tanda itu sudah pantas dijadikan tempat pemberhentian, sedang lafal di depannya layak dijadikan sebagai permulaan bacaan. Contoh, wa inna min syi'ati la Ibrahim. Di situ terdapat huruf mim ya. Jadi kita lebih baik berhenti. Lalu melanjutkan ayat sesudahnya. Yang kedua terdapat tanda jim, artinya waqaf jaiz, yaitu tanda yang mengisyaratkan kebolehan waqaf maupun wasol. Hanya saja lebih baik waqaf daripada wasol, mengingat kedudukan waqaf jaiz di bawah waqaf lazim dan
waqaf mutlak. Contoh, fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah. Berhenti ya. Boleh dilanjut. Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a. Ya, sampai situ cukup. Kita lanjut tanda qaf, lam, dan alif. Artinya waqaf aula, yaitu kebolehan wasol. Hanya saja berhenti itu lebih baik daripada wasol. Contoh, ala siratim mustaqim. Berhenti. Ya. Boleh juga wasol, tapi lebih baik waqaf, ya, berhenti. Lanjut, tanda shad, lam, dan alif. Artinya wasol aula, yaitu tanda yang mengisyaratkan adanya wasol itu lebih baik daripada waqaf. Jadi ketika mendapatkan tanda shad, lam, alif, lebih baik di wasol, ya. Yang selanjutnya, tanda lam alif, artinya la waqfa fi, yaitu tanda yang mengisyaratkan tidak adanya waqaf pada lafal yang diberi tanda itu, sehingga lebih baik diteruskan bacaannya daripada berhenti. Ya, lebih baik diteruskan, tidak boleh berhenti. Contohnya, fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli. Ya, di situ terdapat huruf tanda lam. Jadi tidak boleh waqaf, harus diwasol. Yang selanjutnya, tanda sepasang titik 3, artinya tanda mu'anaqah, yaitu tanda yang mengisyaratkan agar pembaca menghentikan bacaan pada salah satu dari dua pasang 3 titik itu. Contoh, yang pertama, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Berhenti di titik yang pertama. Yang kedua, wala tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu. Berhenti di titik yang kedua. Jadi berhenti di salah satu titiknya. Yang selanjutnya, tanda sin saktah, artinya berhenti sejenak tanpa memutus suara. Oke, untuk materi ini Ibu cukupkan di sini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa untuk diamalkan, karena ketika ilmu itu tidak diamalkan, sama saja seperti kalian menanam pohon atau menanam bunga yang terus kalian rawat, kalian jaga, kalian siram, kalian pupuk selama itu, tapi bunga
ataupun buahnya tidak ada, tidak berbuah dan tidak berbunga. Jadi percuma ya. Jangan kalian timbun, tapi harus kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Apabila ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi juga. Yang baik datangnya dari Allah, yang jelek datangnya dari saya pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.